Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan membahas tentang perilaku untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh saat itu langsung membentuk Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri atas 5 poin. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-3, persatuan Indonesia. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan tujuan dari kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari kemerdekaan Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dapat kita tunjukkan dengan sikap yang dicerminkan melalui perbuatan atau perilaku. Berikut ini perilaku yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. 1. Beribadah dengan tekun dan khusyuk sesuai dengan kepercayaan yang dianut. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku, contohnya mengenakan helm saat berkendara, atau berjalan dengan tertib melalui jalur penyeberangan atau zebra cross. 3. Belajar dengan rajin. Pastinya kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki tingkat intelijensi atau memiliki kemampuan yang baik agar bangsa yang kita miliki ini dapat terus maju. 4. Menjaga kerukunan dengan teman. Contohnya tidak bertengkar, tidak saling benci atau bermusuhan. 5. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Kita mengikuti upacara bendera secara rutin pada hari Senin dan melakukan upacara bendera pada hari-hari besar nasional. Dan yang keenam, saling membantu dalam menjalankan tugas bersama tanpa memandang perbedaan. Jadi saling membantu sesama teman, tanpa pilih kasih, tanpa melihat status, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia memiliki kepercayaan atau agama yang sama dengan kita ataukah tidak. Selanjutnya, berikut ini perilaku yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertama, melestarikan budaya bangsa. seperti melestarikan alat musik tradisional, tarian tradisional,
kemudian sikap saling tolong menolong sebagai bangsa Indonesia, memiliki angka unggul yang baik sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Jika bukan kita yang menggunakan produk dalam negeri, siapa lagi? Ya, jadi mengurangi penggunaan produk impor dan lebih banyak lagi menggunakan produk-produk buatan anak bangsa. Tiga, mengenalkan produk Indonesia kepada dunia. Ya, kita dapat memperkenalkan produk Indonesia dengan cara mengikuti berbagai macam pameran produk kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Atau juga dengan cara mengirimkan atau menjual produk hasil karya dalam negeri ke ranah internasional atau mengekspornya. Empat, belajar dengan rajin. Ya, sama seperti tadi, perilaku positif, belajar dengan rajin pun dapat merupakan salah satu contoh perilaku dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Dengan kita memiliki pengetahuan yang lebih, pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang lebih besar dibandingkan dari bangsa lain, maka kita sebagai bangsa Indonesia tidak mudah goyah, tidak mudah untuk digoyahkan oleh bangsa lain. Pengetahuan itu nanti dapat juga digunakan untuk mengembangkan, dapat dikembangkan di bidang lain, contohnya pembuatan atau pengembangan dari senjata, kemudian mengembangkan alat-alat di bidang kesehatan, atau pengembangan peralatan di bidang transportasi atau pelayanan publik lainnya. Dan kelima, berkompetisi untuk meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa. Contohnya mengikuti berbagai macam perlombaan internasional, baik dalam bidang iptek, olahraga, dan lain sebagainya, yang dapat mengharumkan dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Dan yang kelima, menghormati antar sesama dan bertoleransi. Ya, harus saling menghormati antar umat beragama satu dengan umat beragama lain, kemudian saling tolong menolong antara yang membutuhkan, kemudian tanpa memandang si kaya dan si miskin. Semakin kokoh kita sebagai warga negara Indonesia, maka nanti akan semakin kuat pula bangsa Indonesia. Kemudian, apakah dapat kemerdekaan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia akan hilang? Tentu saja dapat. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya, mengisinya dengan hal-hal positif dan merusaknya dengan perilaku seperti ini, melakukan tawuran, tidak saling bertoleransi antar sesama, itu saling benci, saling dendam. Nah, itu semua dapat menghancurkan bangsa Indonesia dan dapat menghilangkan pula kemerdekaan yang sudah diraih dan sudah diperjuangkan oleh para pahlawan di masa dahulu.
Ya, itu tadi yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.